Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Sobahul khair, sobahun nur. Maza darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Ayuha. Al-yawm nurid an nata'allam an al-lughah al-arabiyyah. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai bahasa Arab. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bahasa Arab? Insya Allah. Ayuha. Al-yawm nurid an nata'allam an afi'al. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah kata kerja atau fi'al. Nah, apabila punya buku ini, buku bahasa Arab ini, silakan dibuka halaman 54 dan halaman 55. Ya. Jadi Ustadz Nuk akan menjelaskan dari halaman 55 dulu agar nanti mudah dipahami ya. Oke. Nah, kita lihat nomor 1. Kata kerja atau biasa disebut itu dengan fi'il. Fi'il itu akan berubah. Jadi kata kerja itu akan berubah sesuai dengan perubahan pelakunya. Sesuai dengan perubahan pelakunya. Kata kerja itu contohnya gimana? Contoh kata kerja adalah menulis. Nah, menulis kan kata kerja. Nah, menulis itu nanti akan berubah sesuai dengan perubahan pelakunya. Pelakunya contohnya Muhammad. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, pelaku pekerjaan dapat berupa isim mufrad. Nah, maksudnya gimana? Yang mengerjakan, yaitu yang tadi Ustadz bilang menulis, itu bisa berubah. Isim mufrad itu berarti artinya tunggal, berarti yang menulis itu hanya satu orang. Kemudian musanna berarti yang menulis itu ada 2 orang, berjumlah 2. Kemudian jamak artinya banyak. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya berarti kata kerjanya itu nanti akan mengikuti pelakunya. Kalau jamak berarti kan tadi lebih dari 2, 3 atau seterusnya. 3, 4, 5 itu disebut dengan jamak. Nah, jadi pelaku pekerjaannya ada 3 orang atau banyak. Nah, oke. Untuk contohnya biar lebih jelas kita lihat nomor 2. Huwa. Artinya apa huwa? Dia. Betul. Berarti kalau dia itu apa? Menunjukkan satu orang atau tunggal. Nah, kita baca. Dia adalah kata ganti orang ketiga tunggal jenis muzakkar laki-laki. Nah, lebih gampangnya gini. Huwa itu untuk satu orang dan itu laki-laki. Ingat ya, huwa itu kata ganti untuk satu orang dan itu laki-laki. Perempuan tidak menggunakan kata ganti huwa. Oke, kita lihat contohnya. Muhammadun kataba. Muhammadun laki-laki kan? Kataba menulis. Nah, kata ganti dari Muhammadun itu adalah huwa. Huwa kataba. Dia laki-laki menulis. Maksudnya dia itu siapa? Dia itu Muhammadun. Oke, paham? Oke, kita lihat ke atas di halaman 54. Ahmadu kataba ad-darsa. Ahmad menulis pelajaran. Kata gantinya adalah huwa kataba ad-darsa. Dia laki-laki. Maksudnya siapa? Dia Ahmad menulis pelajaran. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Ya. Jadi biar lebih gampang diingatnya adalah Ahmad itu kan hanya satu orang. Berarti kan orangnya yang menulis pelajaran hanya Ahmad. Nah, kalau misalkan hanya satu orang dan itu laki-laki, menggunakan kata ganti huwa. Nah, itu lebih gampangnya. Paham? Fahimtum? Fahimna insyaallah. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3. Huma. Artinya adalah mereka berdua. Mereka berdua adalah kata ganti orang ketiga ganda jenis muzakkar. Maksudnya gimana? Huma ini kan artinya berdua. Jadi pelaku pekerjaan itu berarti ada 2 orang dan itu
laki. Ingat ya, jenis muzakkar itu artinya laki-laki. Oke, kita lihat ke contoh biar lebih gampangnya. Muhammadun wa Hasanun kataba. Muhammadun dan Hasan mereka berdua menulis. Kataba karena ada alifnya berarti menunjukkan Muhammad dan Hasan. Nah, kata kerjanya itu harus menggunakan alif. Kalau tadi kan, nih yang atas kan Muhammadun kataba, nggak ada alifnya. Nah, kalau dua orang, ada Muhammad dan Hasan, itu di belakang ba ada alifnya. Kataba, nah, panjang 2 harokat. Nah, kata ganti untuk Muhammadun dan Hasan itu menggunakan kata huma. Nah, huma tadi artinya apa? Mereka berdua. Maksudnya siapa mereka berdua? Yaitu Muhammad dan Hasan. Muhammad dan Hasan mereka berdua menulis. Kataba mereka berdua menulis. Berarti mereka huma kataba artinya adalah mereka berdua menulis. Nah, coba kita lihat di halaman 54. Ahmadu wa Hasanun kataba ad-darsa. Ahmad dan Hasan, mereka berdua menulis pelajaran. Kata gantinya Ahmad dengan dan Hasan itu menggunakan kata huma. Huma kataba ad-darsa. Fahimtum? Insyaallah fahimna. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi di halaman 55 yang nomor 4. Hum. Hum artinya apa? Mereka adalah kata ganti orang ketiga jamak jenis muzakkar. Nah, kalau hum itu mereka berarti itu banyak, ada 3 orang atau lebih. Dan ini untuk laki-laki ya, hum untuk laki-laki. Jadi huwa, huma, hum itu untuk laki-laki atau muzakkar. Nah, kalau yang tadi huwa itu hanya untuk laki-laki berjumlah 1 orang, kalau huma itu untuk laki-laki berjumlah 2 orang, kalau hum itu laki-laki berjumlah 3 orang atau lebih. Bisa 100, 200, 500, 1000, pokoknya itu banyak hum itu. Contohnya, Muhammadun wa Hasanun wa Aliyun katabu. Nah, jadi ada siapa aja di sini? Ada Muhammad, Hasan, dan Ali. Ada 3 orang. Kata kerjanya gimana? Katabu, belakangnya ada waw sukun. Katabu. Nah, kata gantinya untuk Muhammad, Hasan, dan Ali itu gimana? Berarti hum katabu. Nah, fahimtum sampai sini? Fahimna insyaallah. Oke, kita lihat contohnya di atas. Ahmadu wa Hasanun wa Salmanun katabu ad-darsa. Ahmad, Hasan, dan Salman mereka menulis pelajaran. Nah, kata gantinya untuk Ahmad, Hasan, dan Salman gimana? Berarti hum katabu ad-darsa. Oke. Hum katabu ad-darsa. Mereka menulis pelajaran. Fahimtum? Fahimna. Insyaallah. Kemudian kita lihat lagi. Halaman 55 yang nomor 5. Oke. Hiya. Nah, hiya artinya adalah dia. Nah, kok sama artinya Ustadz? Iya, kita lihat dulu. Dia adalah hiya, artinya itu dia adalah kata ganti orang ketiga tunggal jenis muannas atau perempuan. Nah, gampangnya adalah hiya itu artinya dia, tapi untuk perempuan dan itu jumlahnya hanya 1 orang atau 1 perempuan. Contohnya Aisyatu katabat. Aisyatu katabat. Nah, kita lihat orangnya hanya 1 yaitu Aisyah. Kemudian kata kerjanya katabat. Nah, kenapa katabat? Karena itu adalah muannas. Jadi kalau muannas itu di belakang kata kerja itu biasanya ada huruf
ta sukun. Jadi katabat. Katabat. Aisyatu katabat. Oke. Nah, kata gantinya gimana, Us? Jadi, kata ganti untuk Aisyah itu menggunakan kata hiya. Nah, tadi hiya katabat. Dia perempuan, yaitu Aisyah, menulis. Katabat menulis. Gitu. Kita lihat di atas. Fatimatu katabatid darsa. Fatimatu katabatid darsa. Nah, kalau misalkan masih ada nama orangnya, itu biasanya ada ti-nya. Fatimatu katabati ad-darsa. Fatimatu katabati ad-darsa. Ada ti-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di sampingnya, kalau misalkan menggunakan kata hiya, berarti hiya katabat. Nah, ti-nya diganti menjadi sukun. Hiya katabat ad-darsa. Nah, Fatimah menulis buku. Dia perempuan, yaitu Fatimah, menulis buku. Hiya katabat ad-darsa. Fahimtum? Fahimna, insyaallah. Oke, kita lihat nomor 6. Huma. Huma artinya mereka berdua. Adalah kata ganti orang ketiga ganda jenis mu'annas. Kok sama, Ustadz? Ya, huma sama dengan antara muzakkar dan mu'annas sama. Huma. Tapi ada yang berbeda. Apa perbedaannya? Kita lihat. Contohnya. Aisyatu wa Fatimatu katabata. Nah, terlihat bedanya di mana? Coba Ustaz ulang ya. Aisyatu wa Fatimatu katabata. Di mana bedanya? Ketemu? Ya, betul. Di kata kerjanya, yaitu katabata. Nah, kalau kita lihat di nomor 3 yang huma juga tapi untuk laki-laki, hanya Muhammadun wa Hasanun kataba, hanya banya yang panjang. Namun kalau untuk muannas itu katabata, tanya yang ada fathahnya atau ada alifnya. Aisyatu wa Fatimatu katabata. Kata ganti kerjanya gimana? Kata gantinya gimana, Ustaz Nuk? Jadi huma katabata. Huma untuk siapa? Aisyah dan Fatimah. Mereka berdua menulis. Nah, kita lihat contohnya di atas. Fatimatu wa Aisyatu katabata ad-darsa. Fatimah dan Aisyah, mereka berdua menulis pelajaran. Kata gantinya gimana? Huma katabata ad-darsa. Mereka berdua menulis pelajaran. Oke. Fahimtum sampai sini? Fahimna insyaallah. Oke, nomor 7 yang terakhir. Hunna. Hunna itu artinya mereka. Mereka adalah kata ganti orang ketiga jamak jenis muannas. Maksudnya gimana? Hunna ini artinya seperti hum. Maksudnya adalah banyak, 3 atau lebih. Tetapi hunna ini hanya untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Kalau hum kan untuk laki-laki, kalau hunna untuk perempuan. Contohnya gimana? Kita lihat contohnya. Aisyah wa Fatimah wa Laila. Ada 3 orang. Nanti kalau mau 4 orang juga bisa. Aisyah, Fatimah, Laila, wa Khadijah misalnya gitu. Nah, itu tetap memakai kata hunna. Nah, jadi kita ulang. Aisyah wa Fatimah wa Laila katabna. Nah, kata kerjanya juga berganti menjadi katabna. Ada huruf kafnya masih ada, huruf ta-nya masih ada, huruf ba-nya masih ada, dan ada tambahan huruf nun. Katabna.
Aisyah wa Fatimah wa Laila katabna. Oke. Nah, kata gantinya gimana Ustadz Nuk? Kata gantinya dengan memakai hunna. Hunna katabna. Nah, gampang toh? Jadi Aisyah wa Fatimah wa Laila itu diganti dengan kata hunna. Hunna katabna. Nah, mereka menulis. Nah, kita lihat contohnya di atas. Fatimah wa Aisyah wa Maryam katabna ad-darsa. Fatimah, Aisyah, dan Maryam mereka menulis pelajaran. Kata gantinya biar lebih singkat, hunna katabna ad-darsa. Mereka, yaitu Fatimah, Aisyah, dan Maryam, menulis pelajaran. Nah, kayak gitu ya. Fahimtum sampai sini? Fahimna insyaallah. Oke. Kemudian nih ada tugas untuk kalian yang bawah. Tadi kan yang atas sudah Ustadz kasih tahu. Ahmadu kataba ad-darsa. Ahmad menulis pelajaran. Kata gantinya berarti huwa kataba ad-darsa. Dia laki-laki menulis pelajaran. Nah, kalau di sini kata kerjanya adalah dakhola. Ahmadu dakhola al-fasla. Ahmad masuk kelas. Dakhola artinya masuk. Nah, ini sudah Ustadz Nuk kasih kunci jawabannya, yaitu dakhola. Kata kerjanya adalah dakhola, yaitu masuk. Nah, nanti tugas kalian adalah menerjemahkan ini. Menerjemahkannya gimana contohnya Ustadz Nuk? Oke. Ustadz Nuk akan ambil dari contoh yang di atas. Ahmadu kataba ad-darsa. Ahmad menulis pelajaran. Nah, nanti kamu tulis Ahmad menulis pelajaran, contohnya gitu. Terus huwa kataba ad-darsa, kata gantinya berarti dia laki-laki menulis pelajaran. Nah, gitu. Nanti tugas kalian yang ini ya, yang ada 1 2 3 4 5 6. Yang Ahmadu dakhola al-fasla. Ahmadu wa Hasanun dakhola al-fasla. Ahmadu wa Hasanun wa Salman dakholu al-fasla, dan seterusnya. Nah, kata kerjanya itu sama semua. Dakhola, masuk. Namun ada siapa aja yang masuk. Nah, apakah hanya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang? Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan? Nah, jadi tadi yang Ustadz sudah sampaikan di contoh yang atas, silakan sambil diikuti. Seperti itu. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Nah, apabila nanti ada yang kurang paham, boleh japri Ustadz Nuk untuk menanyakan, ini maksudnya gimana Ustadz Nuk, saya masih belum paham, boleh. Silakan japri Ustadz Nuk. Oke? Ayuha. Sukron, hazaminni, terima kasih. Ini dari Ustadz Nuk. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila masih ada kebingungan, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.